Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Ritual Tarik Janin. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sri, mendingan kita panggil Pak Roji atau dukun bayi agar bisa menemanimu di rumah. Aku takut ada apa-apa dengan bayimu. Karena gak mungkin kan, si Yana sama si Ading yang jaga tiap malam, kata ibu sambil mengusap-usap perut Bu Sri pada saat itu. Bu Sri hanya menggelengkan kepala atas perkataan ibu. Seperti ada rasa canggung dari dalam dirinya apabila dia meminta tolong selain ibu. Apalagi apabila mimpi itu diketahui oleh orang lain selain ibu. Dia takut menjadi bahan penguncingan bagi ibu-ibu yang lain di sekitar kampung. Tidak apa-apa, Bu. Sepertinya itu hanya mimpi buruk. Mungkin aku terlalu khawatir akan orang yang mondar-mandir di depan rumah di malam kemarin sehingga aku mimpi buruk. Apalagi suamiku akan pulang besok. Jadi ibu gak perlu khawatir, kata Bu Sri dengan nada yang pelan. Di malam selanjutnya, rupanya dia bermimpi yang sama. Dia kembali berdiri di depan rumahnya pada saat itu. Cahaya lampu 5 watt yang menerangi depan rumah Bu Sri terlihat dengan jelas. Namun, dia melihat rumahku yang nampak kosong. Seperti tidak ada kehidupan di sana. Karena tidak ada lampu yang menyala sama sekali di sekitar rumahku pada saat itu. Dia sendirian. Sepertinya hanya dirinya dan rumah tempat tinggalnya di sana. Ditemani cahaya lampu rumah yang sedikit redup dari langit-langit rumahnya. Awalnya Bu Sri bingung kenapa dirinya berdiri di depan rumah pada malam hari ini. Namun, lalu secara tiba-tiba, Sri, sebuah suara tiba-tiba muncul, diiringi dengan beberapa tangan yang muncul dari arah belakang dan bergerak ke arah perutnya yang semakin membesar. Tangan-tangan yang kurus dan keriput muncul begitu saja. Sontak Bu Sri langsung melihat tangan-tangan itu muncul dengan wajahnya yang kaget. Apalagi tangan-tangan itu seketika mengusap-usap perutnya secara perlahan. Tubuhnya kembali kaku. Dia benar-benar tidak bisa bergerak pada saat itu. Dia hanya bisa memandangi bagaimana tangan itu muncul secara mengerikan. Lalu, tak lama kemudian, dia mendengar suara kembali yang sedang memanggilnya. Sri. Suara itu kini terdengar semakin jelas. Dan seketika, ketika dia melihat asal suara tersebut, Sri, nenek yang dia temui di mimpi kemarin, kini muncul secara tiba-tiba di dekatnya. Dia terlihat berdiri 1 meter, dengan tubuhnya yang kini tidak bisa bergerak, karena ada tangan-tangan yang muncul dan mengusap-usap perutnya. Nenek itu langsung memiringkan wajahnya ke kiri dan ke kanan. Dia memandangi perut Bu Sri sambil tersenyum, dengan senyumannya yang menyeringai. Bahkan, dia mengangkat tangannya secara perlahan, dan kembali mengusap-usap perutnya Bu Sri, secara perlahan sambil berkata, "Kesini ganteng, ke nenek. Akan aku bawa oleh nenek ke sana," katanya sambil tertawa kecil. Jujur, Bu Sri tidak bisa melakukan apa-apa pada saat itu. Dia hanya bisa menangis sambil melihat wajah nenek itu yang semakin lama semakin menyeramkan untuk dia lihat. Bahkan, nenek itu terlihat seperti menekan perut Bu Sri secara perlahan. Kuku-kukunya yang tajam terlihat menempel kepada perutnya yang membesar. Dia memutar tangannya secara perlahan di perut Bu Sri. Sambil sedikit tertawa, dia meremas perut Bu Sri dan menariknya secara perlahan pada saat itu. Ingin sekali dia berteriak dan meminta pertolongan dari orang-orang yang ada di rumahku.
Namun sepertinya tidak bisa. Mulutnya seakan-akan terkunci sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa di sana. Dia hanya bisa menangis sambil menahan sakit atas apa yang dilakukan oleh nenek itu di dalam mimpinya. Hingga akhirnya Bu Sri kembali terbangun tepat jam 3 subuh seperti malam sebelumnya. Matanya terbuka dan dia hanya memandangi langit-langit kamar pada saat itu secara perlahan. Meskipun dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang luar biasa dari perutnya. Seperti ada sesuatu yang membuat dirinya langsung memegang perutnya dengan wajah yang menjerit kesakitan. Seketika dia langsung mengangkat bajunya, dan betapa kagetnya ketika dia melihat ada sebuah bekas yang memerah dari perutnya. Sebuah bekas tangan yang sama dengan apa yang dia rasakan di dalam mimpinya. Seperti nenek yang dia temui di sana adalah kenyataan, karena dia melihat dengan jelas bekas dari remasan tangan nenek itu di perutnya. Sambil meringis, dia akhirnya bangun secara perlahan. Meskipun karena tak lama kemudian dia tiba-tiba mencium bau busuk yang menyengat. Sebuah bau seperti tikus yang mati dan asalnya dari ruang tengah. Dia teringat bahwa ibu pun merasakan bau yang serupa ketika kemarin dia masuk ke dalam rumah. Seketika dia langsung turun dari kasur dan berdiri di dalam kamar. Namun ketika dia akan melangkahkan kakinya untuk mencari tahu asal dari bau busuk tersebut, tiba-tiba dia kembali terkejut karena dia melihat sesuatu yang kembali membuat wajahnya pucat karena ketakutan. Sebuah bayangan nenek yang bungkuk kini terlihat di balik tirai pembatas antara kamar dan ruang tengah. Sinar lampu dari ruangan tengah yang tidak dia matikan membuat bayangan itu terlihat jelas. Dia seperti sedang berdiri di depan tirai dan menunggu dirinya untuk keluar dari kamar. Bahkan dia seperti tertawa kecil, dan suara tertawanya persis sama dengan mimpi yang dia alami pada saat itu. "Sri," katanya dengan nada yang pelan di balik tirai. Bu Sri hanya bisa terdiam kembali. Tubuhnya mendadak kaku dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa memandangi bayangan dari nenek itu dari balik tirai kamar. Tiba-tiba Bu Sri seperti merasakan kembali rasa sakit yang luar biasa di dalam perutnya. Dia langsung berpegangan ke tembok rumahnya karena menahan rasa sakit yang luar biasa. Di tengah-tengah rasa sakit yang menimpa dirinya, bayangan dari nenek itu langsung terkekeh. Dia seperti senang akan rasa sakit yang dialami oleh Bu Sri pada saat itu. Bahkan kepalanya dibiringkan ke kiri, dengan salah satu tangannya yang terlihat sedang membuka tirai kamar itu secara perlahan. Bu Sri dengan jelas melihat bagaimana wajahnya yang menakutkan itu terlihat di balik tirai yang dia buka. Matanya yang menatap tajam ke arahnya, juga rambut-rambut putih yang tipis dan menutupi sebagian wajahnya. Nenek itu seperti ingin memaksa masuk ke dalam kamar. Namun tepat ketika setengah tirai kamar itu terbuka, tiba-tiba terdengar suara ayam yang berkokok di sekitar kampung hingga terdengar hingga ke rumah Bu Sri pada saat itu. Hal itu tentu saja membuat nenek itu sedikit terkejut. Dan tak lama kemudian tirainya kembali tertutup secara perlahan, dan nenek itu menghilang seperti sebuah pasir yang tertiup angin kencang pada saat itu. Bu Sri langsung menjatuhkan tubuhnya di dalam kamar. Jantungnya berdetak sangat kencang dengan nafasnya yang kembali terasa berat. Dia tidak percaya bahwa apa yang dia lihat adalah sebuah kenyataan. Dia ingin sekali menangis setelah melihat hal itu. Namun sepertinya air matanya sudah mengering, dan tidak bisa lagi dirinya mengeluarkan air mata kesedihan atas kejadian yang menimpa dirinya pada saat itu. Sinar matahari pagi secara perlahan muncul di ufuk timur.
Sinarnya yang merah kekuning-kuningan secara perlahan mengusir kegelapan yang bertabur bintang dan bulan sebagai penguasa malam. Terlihat asap-asap mengepul dari atap-atap rumah warga. Para ibu-ibu sudah terbangun dan memasak di dapur-dapur mereka untuk sarapan keluarga mereka yang akan bekerja dan bersekolah di sana. Sedangkan Bu Sri, dia nampak kelelahan. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Bahkan ketika berjalan pun dia harus memegangi tembok rumahnya agar tubuhnya tidak ambruk atas kejadian yang terjadi semalam. Bagaimana tidak, rasa sakit yang dia terima di dalam perutnya begitu nyata. Dia hanya bisa pasrah akan keadaan, karena di rumah tersebut tidak ada siapa-siapa yang bisa dimintai tolong olehnya. Bahkan ketika dia ikut berjemur kembali dengan ibu serta kakak kedikaku, Bu Sri serasa enggan menceritakan hal tersebut. Dia takut merepotkan ibu, karena sudah berapa hari ini ibu harus datang ke rumahnya untuk mencari tahu atas apa yang terjadi kepadanya. "Sri, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada kejadian lagi yang membuatmu gak bisa tidur?" kata ibu sambil melihat ke arah Bu Sri lebih dekat. Bu Sri hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dia hanya berkata, "Enggak kok Bu, memang kemarin gak bisa tidur. Ini si Dede nendang terus, sampai sakit banget perutnya," jawab Bu Sri sambil mengusap-usap perutnya. "Ya wajar, namanya juga kandungannya sudah tua Sri. Pasti seperti itu kok. Pasti tuh anak udah gak sabar untuk dilahirkan dan diasuh oleh ibu yang cantik sepertimu Sri." Bu Sri hanya tersenyum mendengar hal itu. Dia hanya mengangguk sambil mengusap-usap kembali kandungannya. Dia hanya bergumam secara pelan ke bayi yang dikandungnya di pagi itu. "Sehat-sehat ya nak, sabar. Beberapa kali kamu akan dilahirkan," gumam Bu Sri sambil tersenyum kecil. Siang hari menjelang, tepatnya jam 1 siang. Terlihat dua orang berjalan dari arah gang menuju rumah kita berdua, sambil membawa satu dus mie instan yang diikat oleh tali rafia. Mereka berjalan dengan perasaan yang senang. Bahkan ketika kakak-kakakku yang sedang bermain di halaman Bu Sri, ketika mereka berdua dan berlari untuk menyambutnya. "Bapak!" Mereka menyambut Bapak dan Mang Darman yang kebetulan pada saat itu datang. Sudah waktunya mereka pulang setelah menempuh perjalanan panjang selama beberapa hari. Sebelum nantinya mereka akan kembali bekerja, menempuh ratusan kilometer ke selatan Jawa Barat. Teriakan dari kakak-kakakku rupanya terdengar oleh ibu dan Bu Sri, layaknya seorang istri yang berbakti terhadap suaminya. Mereka berdua terlihat berdiri di depan rumah, menyambut kedatangan suaminya yang datang dari bekerja pada siang itu. "Pak, saya pulang dulu ya ke rumah," kata Mang Darman sambil mengangkat salah satu tangannya yang penuh dengan satu dus mie instan yang di dalamnya adalah gula aren dan sayur mayur untuk kebutuhan rumah. Bapak hanya mengangguk. Sambil dikelilingi oleh anak-anaknya, dia akhirnya berjalan menuju rumah. Disambut ibu dengan hangat lalu masuk ke dalam rumah di siang itu. "Kenapa wajahmu pucat, Sri? Kamu sakit?" Mang Darman yang baru datang ke rumahnya langsung memperhatikan wajah istrinya yang tampak pucat. Bu Sri yang menggelengkan kepala sambil memberikan kopi hitam yang dia buat ketika suaminya datang. Tak lama, dia pun duduk di sebelah suaminya dan menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Suaminya terdiam mendengar hal tersebut. Dia melihat wajah Bu Sri benar-benar ketakutan ketika menceritakan apa yang sudah terjadi kepada dirinya pada saat itu. Apalagi ketika Bu Sri langsung memegang kedua tangan suaminya sambil sedikit menangis. Dia berkata kepadanya untuk bisa tinggal lebih lama di rumah. "Pak, temenin Sri lebih lama ya. Sri takut kalau sendirian."
Kalau nanti situasinya sudah aman, Bapak boleh pergi lagi. Tolong temenin Sri beberapa hari saja ya sekarang ya, kata Bu Sri dengan nada yang memelas. Tapi gimana nanti si Bapak? Kasihan dia sendirian, gak ada kenek nantinya, kata Mang Darman yang merasa kebingungan atas hal itu. Bu Sri hanya terdiam mendengar jawaban dari suaminya. Tangannya hanya bisa bergetar ketika dia tahu bahwa mungkin akan sulit membuat suaminya tinggal lebih lama. Apalagi menjadi kenek angkutan provinsi adalah penghasilan satu-satunya bagi dia dan keluarganya. Tapi kalau memang kamu ingin seperti itu, ya sudah, nanti malam saya bilang ke Bapak ya. Kamu pokoknya tenang aja. Nanti aku akan kucari cara agar bisa Bapak menyetujuinya, kata Mang Darman dengan sedikit tersenyum. Bener Pak, jawab Bu Sri yang kini senang mendengar hal tersebut. Mang Darman kembali mengangguk. Dan tak lama kemudian, dia langsung memeluk suaminya dengan perasaan yang senang. Dia berharap ketika ada suaminya yang kini menemaninya, dia bisa tidur nyenyak dan tidak bertemu dengan nenek yang selama beberapa hari ini mengganggu tidur dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Malam pun menjelang. Matahari yang memancarkan sinarnya terang secara perlahan-lahan turun di ufuk barat, diiringi dengan kelelawar yang muncul dan keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Sebuah pemandangan yang biasa kita lihat di kampung tempat tinggal mereka pada saat itu. Bulan dan bintang kini mengambil alih malam. Mereka memancarkan cahaya yang redup dengan ditemani oleh angin malam yang dingin serta suara-suara hewan malam yang saling bersautan satu sama lain di sana. Bapak dan Mang Darman biasanya mempunyai tradisi ketika malam tiba. Mereka biasanya duduk-duduk di dekat pohon mangga yang ada di antara dua mereka, sambil mendengarkan sandiwara radio. Mereka biasanya akan mengobrol hingga larut malam, karena itu adalah hiburan satu-satunya bagi mereka yang ada di kampung pada saat itu. Dua kakakku juga biasanya suka ikut apabila Bapak dan Mang Darman mengobrol di luar, sambil ditemani api unggun yang bisa menghangatkan mereka. Kedua kakakku yang selalu membawa ubi yang mereka ambil dari kebun dan memasaknya di bara api yang ada di depan mereka. Sungguh malam yang syahdu dan tenang, dan mungkin jarang dirasakan oleh orang-orang di kota pada saat itu. Apalagi mereka di sana ditemani oleh ratusan bintang yang berhamburan di langit malam, yang membuat malam semakin tenang tanpa ada rasa takut sama sekali. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Sudah saatnya bagi kedua kakakku untuk tidur, karena besok mereka berdua harus kembali bersekolah seperti biasanya. Man, aku antar kedua anakku dulu ya. Kamu tunggu dulu bentar di sini, kata Bapak sambil mengantar kedua kakakku ke rumah pada malam itu. Mang Darman hanya mengangkat salah satu tangannya yang sedang memegang rokok pada malam itu. Sambil menyandarkan tubuhnya di bawah pohon mangga, dia mengisap rokok itu sambil menagih malam. Asap rokok pun keluar dari mulutnya. Asap putih itu muncul dan mengelilingi Mang Darman hingga akhirnya hilang di telan malam. Gimana bilangnya ke Bapak ya? Aku bingung, gumam Mang Darman sambil melihat rokok yang dipegang. Di saat kebingungan itulah, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seorang yang tiba-tiba muncul dan berdiri di depan dirinya. Jang, katanya dengan nada yang pelan. Sontak, Mang Darman kaget. Dia langsung mengangkat wajahnya dan melihat sosok nenek tua yang muncul begitu saja di sana. Dia tersenyum kepadanya dengan tubuhnya yang sedikit bungkuk dan bajunya yang hitam legam bersamaan dengan kain jarik berwarna coklat yang menutupi kakinya. Ya, gimana Nek?
kata Mang Darman yang sedikit agak gugup, karena dia tidak tahu kedatangannya yang secara tiba-tiba. Ah, tidak. Nenek sedang jalan aja ke sini. Sudah berapa hari nenek lewat tempat ini. Nampaknya di sini ada 2 orang yang sedang hamil. Salah satunya ada di rumah sana. Itu rumahmu kan, Jang? Kata nenek tersebut sambil menunjuk ke arah rumahnya. Ah, iya, Nek. Memang itu rumahku. Kebetulan aku baru pulang bekerja dan menginap di rumah hari ini. Kira-kira ada apa ya, Nek? Kata Mang Darman sambil tersenyum. Iya, kemarin itu lihat kalau bayi di dalam kandungan istrimu itu bayi yang sangat ganteng. Nenek jadi suka pada bayi itu. Kalau boleh nggak nenek? Darman? Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah rumah. Rupanya bapak langsung berteriak karena dia melihat Mang Darman sedang mengobrol dengan seorang. Namun di sana tidak ada apa-apa. Sehingga bapak langsung berteriak agar dia sadar. Benar saja, Mang Darman langsung menoleh ke arah bapak yang sedikit berlari mendekati Mang Darman pada saat itu. "Kamu ngobrol dengan siapa?" kata bapak dengan sedikit keras. Mang Darman sontak kebingungan. Apalagi ketika dia melihat ke arah nenek yang tadi ada tepat di depannya. Kini langsung menghilang begitu saja. Pak, tadi lihat nenek-nenek yang ada di sini nggak, Pak? Katanya dengan nada yang bingung. Bapak hanya menggelengkan kepala. Dia kembali duduk dan melihat ke segala arah. Sebelum akhirnya dia berkata kepadanya pada saat itu. "Hati-hati, Mang. Jangan asal mengobrol dengan orang kalau malam seperti ini. Takutnya itu adalah hantu yang sedang gentayangan," kata bapak sambil melihat ke sekeliling mereka berdua, memastikan bahwa apa yang dikatakan sudah menghilang sepenuhnya di sana. Mang Darman langsung teringat obrolan istrinya ketika siang. Dia berkata bahwa dalam beberapa malam dia diteror oleh seorang nenek yang muncul dalam mimpinya. Seketika, Pak, jangan-jangan nenek tadi itu adalah sosok yang mengganggu tidur istriku dalam beberapa hari, kata Mang Darman dengan nada yang sedikit kaget. Bapak yang juga tahu tentang cerita Bu Sri dan Ibu langsung menganggukkan kepala. "Mungkin saja, Mang. Lihat saja istrimu sampai kurang tidur begitu," katanya sambil menghisap rokok yang ada di sana. Aduh, Mang Darman langsung mengangkat tangannya dan menempelkannya di atas dahinya. pantesan istriku memintaku untuk menemaninya lebih lama, Pak. Dia berkata bahwa besok aku jangan pergi dulu. Dia masih ketakutan atas apa yang terjadi di malam-malam kemarin, kata Mang Darman yang kini tertunduk di depan bapak. Bapak langsung menjawab sambil menepuk pundak Mang Darman. "Tidak apa-apa, Mang. Santai aja. Masalah kenaik nanti aku akan cari penggantinya di terminal. Yang pasti kamu temani istrimu dulu. Karena ya namanya orang hamil. Pasti sering diganggu oleh para makhluk yang jahil kepadanya. Pastiin juga nanti simpan gunting atau beling di bawah bantal untuk jaga-jaga agar mereka tidak mendekat," kata bapak pada malam itu. Mang Darman mengangguk. Dia bersyukur karena bapak sudah mengizinkan dia untuk berdiam diri lebih lama di rumah. Obrolan pun secara perlahan-lahan berubah. Yang tadinya tentang kehidupan kini berubah menjadi tentang mitos ataupun hantu yang ada di sekitar mereka. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Dan sudah saatnya bapak untuk pulang ke rumah. Karena besok dia harus kembali ke terminal sambil mencari kenaik baru untuk menggantikan Mang Darman pada saat itu. Mang Darman pun akhirnya pulang. Dia mematikan rokoknya dan mematikan bara api yang masih menyala di depannya.
Akhirnya dia kembali ke rumah untuk beristirahat dan memastikan bahwa istrinya baik-baik saja pada saat itu. Meskipun sesuatu yang aneh kini mulai dirasakan olehnya. Karena tepat ketika dia membuka pintu rumah, secara tiba-tiba ada hembusan angin tipis yang berembus dari dalam rumah. Dia melihat ke arah rumah yang kini sungguh berbeda dari biasanya. Rumah terlihat lebih gelap dan lebih menakutkan. Padahal tidak seperti biasanya rumah yang dia tempati seperti ini. Tubuhnya seperti menolak untuk masuk ke dalam sana. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Bahkan seperti ada rasa berat di baunya ketika dia melangkahkan kakinya di dalam rumah. Namun, Mang Darman mencoba untuk memaksakan dirinya. Dan ketika dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tiba-tiba, Bau apa ini? tercium bau bangkai yang sangat kuat. Saking baunya, dia langsung mengangkat salah satu tangannya dan menutup hidungnya pada saat itu. Bahkan, dia tidak bisa menahan tubuhnya dari bau yang dia terima, sehingga membuat dia terasa mual, bahkan muntah saking busuknya bau yang dia hirup pada saat itu. Tubuhnya langsung menduduk. Kedua tangannya langsung memegang paha. Mulutnya terbuka dan mengeluarkan air liur dari dalam mulutnya pada saat itu. Bau bangkai, bau busuk sampah dan bau kotoran manusia seperti menyatu dan terhirup oleh hidungnya pada saat itu. Hal itu membuat tubuhnya benar-benar mual. Bahkan kepalanya langsung pusing karena selepas dia muntah. Tubuhnya seperti oleng sehingga dia harus memegang tembok agar dirinya tidak jatuh pada saat itu. Dia langsung berpikir, mungkin ini yang dialami istrinya di malam-malam kemarin. Ada sesuatu yang mengganggunya sehingga dia tidak bisa tidur semalaman. Apalagi, Bapak sudah mewanti-wanti tentang para makhluk yang seringkali muncul dan mengganggu ibu hamil, yang rentan oleh para makhluk yang muncul di sekitar mereka. Seketika, Mang Darman pun langsung beranikan dirinya sambil menahan bau bangkai yang dia rasakan pada saat itu. Dia langsung memaksa tubuhnya untuk masuk ke dalam rumah. Tepatnya ke arah kamar di mana Bu Sri sedang tertidur pada malam itu. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Dia melangkah secara perlahan. Matanya langsung melirik sana kemari di dalam rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman, kini berubah menjadi tempat menjadi sesuatu yang menyeramkan ketika malam tiba. Apalagi, tepat ketika dia membuka tirai kamarnya pada waktu itu. Astaga, Dia seakan-akan tidak percaya atas apa yang dia lihat. Matanya terbelalak dengan tubuhnya yang mendadak kaku atas apa yang ada di dalam kamarnya. Nenek yang dia temui di luar secara tiba-tiba muncul di dalam kamar. Dia muncul tepat di sebelah Bu Sri yang sedang tertidur pulas. Wajahnya yang tadinya tersenyum kini berubah menjadi menyeringai. Urat-urat kecil muncul di dalam wajahnya yang keriput, bersamaan dengan rambut putihnya yang terurai begitu saja di wajahnya. Nenek itu terlihat menyeringai ke arah Mang Darman yang ada di tirai kamar. Dia muncul sambil mengusap-usap perut Bu Sri yang semakin membesar sambil miringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Jan, Tiba-tiba nenek itu berkata kepada Mang Darman. Sambil tertawa kecil dia kembali berkata, bayinya dibawa olehku ya. Jantung Mang Darman semakin berdetak dengan kencang. Nafas yang dia keluarkan pun semakin berat. Ditambah dengan keringat dingin yang secara perlahan muncul dari wajahnya pada saat itu. Tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Rasa shock yang dialami membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memandang Bu Sri yang masih tertidur pulas di sana dalam beberapa detik. Dan ketika dia baru sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu, tiba-tiba
Sri, bangun! Mang Darman berteriak dengan kencang. Seketika hal itu menggema di seluruh kamar dan membuat nenek itu langsung mundur secara perlahan dan menghilang begitu saja di sana. Bu Sri yang pada saat itu sedang tertidur langsung terbangun. Dia langsung melihat ke arah suaminya yang kini berdiri di depan kamar dengan wajahnya yang pucat. Sambil terkantuk-kantuk, dia bertanya sebenarnya apa yang terjadi sehingga membuat dia harus berteriak sekeras itu. Namun, Mang Darman hanya bisa berlari mendekat kepadanya dan memeluknya dengan erat tanpa menjawab apapun pada malam itu. Apa yang terjadi terhadap Bu Sri serta Mang Darman di rumah itu ternyata tidak terjadi satu hari saja. Selama dia berada di rumah, ada saja hal-hal yang membuat mereka menggelengkan kepalanya dan merasa tidak percaya atas apa yang terjadi di sana. Dimulai dari sayur-sayuran yang tiba-tiba membusuk dan tidak digunakan untuk masak. Padahal dia ingat bahwa istrinya sendiri yang berbelanja sayuran itu tadi pagi dari tukang sayur yang lewat di depan rumahnya. Belum lagi, tiba-tiba suasana rumah menjadi mencekam ketika malam. Seperti ada yang mengawasi di seluruh ruangan. Sehingga Mang Darman harus terus-terusan terjaga setiap malam agar Bu Sri tidak diganggu lagi oleh sosok yang mengerikan itu. Ada benda di dapur yang jatuh, dan itu sudah terjadi ketiga kalinya pada malam ini. Mang Darman ingin sekali mengecek benda apa yang terjatuh itu. Namun dia takut apabila dia meninggalkan istrinya, nanti akan terjadi hal yang mengerikan seperti malam sebelumnya. Dengan perasaan takut, dia terus-terusan terjaga. Meskipun semakin malam, gangguan semakin menjadi-jadi. Lampu yang tiba-tiba mati dan menyala terus-terusan. Adanya hembusan angin dingin yang menusuk kulit, diiringi dengan bau busuk yang menyengat dari arah dapur ke arah kamar. Belum lagi suara seorang yang sedang memukul-mukul tembok yang terus mengganggunya setiap malam. Suara itu benar-benar mengganggunya. Bahkan Mang Darman marah dan mencari tahu siapa yang memukul-mukul tembok rumahnya. Namun, ketika dia keluar, suara itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Kakakku yang tidur di rumah pun mendengar bagaimana suara-suara gaduh itu terdengar dari rumah Bu Sri sepanjang malam. Juga dia melihat Mang Darman yang sedikit aneh, karena wajahnya yang kini pucat seperti kurang tidur ketika sedang menjaga istrinya. Bahkan, terkadang kakakku yang sering mendengar suara nenek-nenek yang terkekeh di depan rumah Bu Sri, seperti sedang menunggu sesuatu di sana. Namun, ketika kakak melihat dari jendela rumah, suara dari nenek itu tiba-tiba menghilang begitu saja dan berganti dengan suara dari benda-benda yang dilempar ke sana kemari dari dalam rumah. Pak, apa kita minta bantuan orang lain saja? Soalnya gangguan-gangguan ini nampaknya semakin menjadi-jadi setiap hari. Bu Sri yang kini nampak lemas dan lesu atas apa yang terjadi pada dirinya dalam beberapa hari ini. Mang Darman hanya menggelengkan kepalanya. Dia yang awalnya ingin meminta bantuan bapak, nampaknya enggan untuk meminta bantuan sebelum dirinya pulang ke rumah. Karena tidak mungkin dia meminta bantuan kepada ibu yang statusnya masih hamil besar seperti istrinya. Rasa malu akan keluarganya yang seringkali dibantu oleh keluargaku membuat mereka hanya menutup diri akan masalah ini. Hal itu pun terjadi ketika Bu Sri bertemu dengan ibu. Dia kini hanya menjawab seperlunya ketika ibu tanya. Meskipun terlihat dengan jelas perubahan yang terjadi kepada dirinya. Wajahnya semakin pucat. Ada kantung mata hitam di kelopak matanya. Bahkan tubuhnya kini sedikit agak kurus, tidak seperti sebelumnya. Bahkan dia sering mengeluh kesakitan di area perut. Dan hal itu semakin lama semakin membuat dirinya susah untuk berjalan. Sehingga kini dia sering menghabiskan waktunya di rumah bersama dengan suaminya. Perutnya pun kini aneh, tidak seperti orang hamil pada umumnya.
Perutnya menggelambir ke bawah, seperti perut seorang bapak-bapak yang gemuk yang penuh lemak. Bu Sri nampaknya tidak sadar akan hal itu, karena mungkin ini adalah kehamilan pertamanya, sehingga dia tidak menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya pada saat itu. Berapa kali ibu menyarankan untuk pergi berobat ke puskesmas, sebagai tetangga dan seorang yang sudah dianggap sebagai saudara baginya. Dia menawarkan untuk memakai mobil bapak, agar diantar ke puskesmas apabila bapak sudah pulang. Namun, Mang Darman menolak halus ajakan itu. Entah karena dia malu selalu ditolong oleh keluargaku, atau memang dia tidak mempunyai biaya yang cukup karena jarak dari rumah kita berdua. Karena puskesmas harus menempuh jarak berjam-jam agar sampai di sana. Apalagi dengan jalanan yang berbatu dan harus melewati beberapa bukit dengan jalanan yang menanjak. Dia takut akan berpengaruh dengan kondisi bayi yang ada di dalam kandungannya. Penolakan itu hanya bisa ibu terima begitu saja. Dia tidak bisa memaksa karena Mang Darman lah yang bisa memutuskan apapun yang terjadi kepada istrinya pada saat itu. Tepat di hari Selasa, bapak datang dari arah gang. Dia kembali disambut oleh anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah Bu Sri pada saat itu. Bapak yang datang langsung bertanya kondisi Bu Sri, dan ibu memberitahukan semuanya, termasuk kondisi Mang Darman sekarang. "Bapak mau langsung ke rumah Bu Sri?" tanya ibu pada saat itu. "Ntar Bu, istirahat dulu. Nanti agak sorean kita kesana sekalian ngasih gula aren yang bapak dapat dari gunung sama buat mereka," katanya sambil melepas kemeja lusuh yang dia pakai. Ibu kemudian mengangguk. Dia akhirnya pamit untuk kembali beraktivitas di rumah pada saat itu. Sedangkan bapak, setelah berganti baju, dia langsung duduk-duduk terlebih dahulu di atas dipan depan rumahnya. Pandangannya tertuju ke arah rumah Bu Sri yang kini tertutup rapat pada saat itu. Tidak biasanya rumahnya tertutup seperti itu, karena rumah Bu Sri biasanya selalu terbuka dengan lebar sehingga kita pun tahu apa yang sedang mereka lakukan di dalam. Tanpa ada pikiran apapun, dia akhirnya duduk sambil mendengarkan radio dan merokok sambil melihat anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah Bu Sri pada saat itu. Namun, entah suatu kebetulan atau memang sudah harus ditemukan, Yana dan Ading yang merupakan kedua kakakku seperti melihat sesuatu di bawah pohon mangga. Mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah pocong kecil yang ujung pocongnya menyembul keluar tanah pada saat itu. Sontak, kedua kakakku langsung menggalinya dan menemukan pocong kecil itu. Bahkan dia membuka tali pocongnya sehingga isinya terlihat. Pocong kecil itu sangatlah harum. Wanginya sama dengan yang kakak cium pada malam itu. Tepat ketika dia melihat bayangan seorang yang di belakang pohon mangga seperti saat ini. Pocong itu terlihat sangat kotor, karena mungkin ditanam di dalam tanah. Bahkan ada beberapa bercak darah yang masih menempel dan sudah mengering di sana. Di dalamnya ada secarik kertas kuno dengan bahasa yang tidak dia mengerti, seperti bahasa Sunda lama yang dicampur dengan bahasa lain. Lalu ada kembang 7 rupa yang menutupi kertas kuno itu, dan 2 buah tali pusar bayi yang sudah mengering. Hal itu tentu saja membuat mereka kaget. Bahkan kakakku yang kedua sampai merinding ketika menemukan hal tersebut. Seketika mereka langsung membawanya ke bapak yang sedang duduk di depan rumah. Mereka berlari-lari kecil dan memberitahu bahwa mereka menemukan sesuatu di pohon mangga itu. Jujur, bapak langsung shock setelah dia melihat benda tersebut. Dia langsung menatap benda itu sepersekian detik dan langsung menoleh ke arah rumah Bu Sri. Kegaduhan yang terjadi di depan rumah rupanya membuat ibu pun keluar. Dia langsung melihat apa yang terjadi dan kedua kakakku pun menceritakan semuanya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya.
Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.